Oke, pembelajaran siang hari ini akan kita mulai dengan teks berita ya. Buku paketnya disiapkan, silahkan. Untuk Areza, coba dibacakan tujuan pembelajaran teks berita. Silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat menentukan pengertian teks berita, menentukan unsur berita 5W tambah 1H, menentukan langkah-langkah mencari unsur berita, merumuskan ringkasan atau simpulan teks berita yang dibaca, menanggapi teks berita, menelaah struktur teks berita, menentukan kaidah kebahasaan teks berita, menulis teks berita, membacakan teks berita yang ditulis. Oke, terima kasih, Reza. Kita membacakan teksnya atau tujuan pembelajaran ya. Jadi itu pun tujuannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Sebenarnya berita ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Bahkan di setiap hari kita mendengarkan berita. Dan hari ini kalian juga akan mendengarkan berita. Apa beritanya? Pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat tadi tujuan-tujuannya, nah ini harus dimengerti ya, kenapa kita harus belajar berita. Nah, kita yang penting lah nanti tahu pengertiannya, tahu unsurnya, tahu strukturnya, tahu ciri bahasanya. Nah ini. Oke. Nah, di bab pertama ini yang akan kita pelajari, kalau kita lihat pada buku, ada 4 bagian ya. Nah, 4 bagian itu yang pertama nanti akan mengidentifikasi unsurnya, ya, terus menyimpulkan beritanya. Nah, terus yang selanjutnya menelaah struktur kebahasaan teks berita dan menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita dan akhirnya kalian diminta untuk paling tidak membuat berita ya. Oke. Saya akan bertanya dulu sebelum saya nanti berlanjut. Coba saya tanya kepada Raymond. Raymond dengar, silahkan unmute. Oke, unmute dulu ya. Hari ini kamu mendengar berita apa? Belum mendengar berita, Pak. Agak keras, Pak kuat suaranya. Masih belum dengar berita, Pak. Belum mendengar berita. Waduh, oke. Nah, apa-apa. Coba saya tanya Rizal. Nah, ini kameranya kemana anakku? Rizal? Belum ya. Saya tanya ke Diana. Halo Diana. Nah, oke Diana. Ya, Hari Pak. ini sudah mendengar berita apa? Belum, Pak. Belum? Serius? Belum? Belum. Oke. Oke, satu kali lagi ya. Siapa ini? Bagian kedua ini. Ini yang April April Raini ya? Rain atau Raini? Halo, April. Iya, Pak. Hari ini kamu sudah mendengar berita? Belum, Pak. Belum. Belum. Tadi kamu gabung paling cepat ya tadi, tapi belum sempat saya terima kamu ini nggak apa-apa. Kamu udah persiapan duluan berarti. Oke, kalau tidak dari 3 teman ini tidak ada yang mendengar berita atau menerima berita. Yang sudah menerima berita hari ini siapa? Ayo, ayo, ayo jangan diam. Unmute atau ketik, boleh. Kalau malu suaranya didengar orang, terlalu merdu mungkin. Oke, silakan diketik. Kalau malu-malu, hari ini apa yang sudah kalian dengar berkaitan dengan berita? Silakan.
Serius ini. Kalian ada HP semua kan? Nah. Martin hari ini sudah melihat atau mendengar berita, menerima berita apa? Oh, ini Nicholas Son Kim. Saya mendengar berita hari ini corona di Indonesia makin bertambah. Oke, terima kasih. Nah, ini suatu berita. Ya, oke. Jadi satu ya contohnya ya. Jadi hari ini, nah, ada teman kita yang sudah menerima berita atau sudah membaca mungkin berita dan ngerti. Nicholas Son Kim bisa unmute? Iya, Pak. Oke. Kamu membaca secara lengkap atau sedikit saja? Sekilas notif, Pak. Sekilas saja. Saya tanya coba, berapa pertambahan itu kasusnya tersimpan di sini nggak? 50 ribu lebih, Pak. 52 ribuan ya? 50 Iya, Pak. lebih ya? Oke. Iya. Nah, berarti sudah menerima, ada informasi yang diterima. Selain jumlahnya, apa yang kamu ingat? Tidak ada? Halo, Son Kim, Son. Iya, Pak. Selain jumlah, apa yang kamu tangkap dari berita itu? Ya, palingan cuman patuhi prokes. Oke. Yang udah. Oke, ya. Yang kedua ada Eriko. Saya baca Eriko, terima kasih. Saya mendengar berita hari ini Satpol PP pukul ibu hamil saat razia apa ini? KD ya? Korban langsung kontraksi. Oh, kafe. Oke. Coba di-unmute. Eriko. Silahkan di-unmute Eriko. Halo Eriko. Oh, Eriko ada di sana? Oke, kalau tidak ada, ya ini berita ya. Jadi ini termasuk berita. Nah, oke. Apakah saya tanya nih, si Engli juga membaca berita sama dengan Eriko hari ini? Unmute, silakan. Ya? Jangan garuk-garuk, nggak gatel. Pertanyaan saya bukan tidak bikin gatel loh. Ya atau tidak? Belum, Pak. Tidak ya. Oke ya. Jadi sekarang hari ini pas tadi 2 detik atau 2 menit yang lalu kita mendengar berita yang pertama. Nah, tadi kalau yang belum sempat baca mungkin belum mendengar berita, kasus corona semakin bertambah atau memuncak atau sampai rekor tertinggi mungkin ya, sampai 52.000. Nah, ini berita untuk kita semua. Teman kita sudah membaca. Yang kedua, ada berita tadi Satpol PP pukul ibu hamil saat razia kafe ya. Langsung mungkin melahirkan mungkin ya. Nah, ini juga berita. Si Eriko ini berita di mana atau hanya dengar lewat mulut saja? Kamu berita di detik.com atau di mana? Halo, Eriko, coba diketik. Bukan berita hoax ya? Oke, Eriko. Saya Feliani sekarang ya. Saya mendengar berita hari ini penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ya, ini termasuk berita. Mungkin kasus berlanjutnya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan selebritas kita. Oke, tak masalah.
Jadi yang belum tahu Nia Ramadhani nanti di-search di Google ya. Nah, itu hoax Pak, berita hari ini ibunya nggak hamil Pak. Oh, nah, berarti ada konfirmasi ya. Oke, nah inilah gunanya kita semua untuk bisa mendengar berita-berita tersebut. Oke, dari beberapa teman ini memberikan contoh atau pengalaman kita bahwa setiap hari kita mendengar sebuah berita. Bahwa setiap hari kita tidak terlepas dari berita. Ya. Nah, contoh saja, hari ini Jilia Jenny tadi belajar apa? Sebelum bahasa Indonesia belajar apa Jilia? PKN, Pak. PKN. Nah, ini juga termasuk berita. Oke ya. Jadi sebenarnya berita itu selalu kita dapatkan. Ya. Selalu kita dapatkan. Oke, terima kasih Eriko. Ya, jadi berita tersebut. Oke. Jadi dengan berkaitan dengan berita ini, kita setiap hari memang sudah tidak terlepas dari pemberitaan. Ya, bahkan kalau gadget kalian ini on dengan internet, notifikasi berita-berita baru biasanya muncul. Nah, sekarang tidak sulit lagi mendapatkan berita. Oke, kita akan masuk ya. Setelah kita coba untuk bertanya teman-teman, bahkan sekarang menyadari bahwa kalian sudah menerima berita sesungguhnya. Nah, tadi saya tanya, belum ada yang menerima berita. Ternyata berita sudah diterima. Ya, oke. Baik, saya sekarang izin share screen dulu ya. Kalau yang tadi sudah kalian buka mungkin di Google Classroom-nya kalian. Oke, jadi kita akan belajar dengan informasi dalam teks berita. Ya, ini bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil ya. Nah, ini dalam berita ini selalu disampaikan oleh siapa? Ada yang bisa jawab? Chat silakan. Atau langsung unmute. Halo. Presenter. Presenter siapa yang menjawab tadi? Selin, Pak. Oke, Selin. Oke, terima kasih. Nah, ini termasuk presenter ya, presenter senior ya ini. Kalau kalian mungkin pernah menonton berita di Metro TV, nah ini termasuk presenter yang luar biasa ya. Oke. Kita berlanjut. Siap-siap ya, bukunya juga sambil dilihat. Nah, ini sebuah berita. Kita hari ini juga sudah menerima sebuah berita tadi teman-teman kita. Dan saat ini saya juga sedang memberikan berita untuk kalian. Ditanya tentang apa? Tentang materi. Ini Quran yang dilipat-lipat ya. Berita utama sekarang. Ya. Kita akan membaca dulu buku halaman 3. Ya. Apakah di situ Selin yang judulnya Bahasa Indonesia jadi bahan ajar sebuah universitas di Hongaria, apakah halaman 3? Betul, Pak. Betul, oke. Baik, kalau begitu saya akan meminta kalian harus fokus ya. Nah, ada yang membaca, nanti saya akan nunjuk pertama mungkin siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Per paragraf. Siap ya? Siap? Oke, langsung nanti di unmute kalau yang saya minta. Berita utama yang akan kita terima berkaitan dengan bahasa Indonesia jadi bahan ajar sebuah universitas di Hongaria. Ya. Yang pertama saya minta Jessie Elvina. Paragraf pertama, silakan. Pak, bahasa Indonesia jadi bahan ajar sebuah universitas di Hongaria.
Budapest Business School atau BBS, University of Applied Science Hongaria, membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Selanjutnya Melvin Juvenius, silakan. Siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest menyebutkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Hongaria, Wenning St. Probo, resmi membuka kursus ini pada Selasa 14 Februari lalu. Wenning menyampaikan penghargaan kepada BBS yang telah membuka kursus bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya saya minta Elin Erika Angel. BBS sendiri mewajibkan mahasiswanya menguasai dunia bahasa asing untuk sarjana dan 3 bahasa asing untuk sarjana 2 sebagai syarat kelulusan dan membantu menyediakan kursus bahasa bagi mahasiswa. Selanjutnya Maggie Victoria. Belajar bahasa asing sangat menguntungkan, terutama bahasa Indonesia, yang dipakai sebagai bahasa utama 258 juta penduduk Indonesia. Kata Wenning, ia juga menyinggung potensi ekonomi Indonesia dan perkembangannya. Saya meyakini Indonesia akan semakin besar dan kalian akan belajar banyak, tidak hanya bahasa, tetapi juga budaya keindahan lainnya, ujar Wenning. Selanjutnya Jackie Anderson ya. Jackie. Oke, kalau tidak mendengar di sana silakan Novitalia. Novitalia ada di situ? John Vincent? Ya, Pak. Dengar suara saya, John Vincent? Jaringan agak lelet, Pak. Jaringan agak lelet, oke. Ferik Rolentino, silakan. Profesor Tamas Nova, Ketua Jurusan Oriental Studies BBS, mengatakan bahwa pemilihan bahasa Indonesia itu didasari oleh keyakinan BBS bahwa pada masa yang akan datang, peran Indonesia akan meningkat di dunia internasional dan di Asia khususnya. Oke, selanjutnya Steve Alexander. Kondisi itu akan menambah kerjasama dan penelitian di bidang ilmu sosial. Dengan mempelajari bahasa akan dapat memperlancar kerjasama pada masa yang akan datang. Selanjutnya Delin. Selanjutnya Delin. Silakan. Unmute. Unmute, Delin. Halo, Delin. Oke, selanjutnya Nicole Angela. Silakan. Dia peminat kursus bahasa Indonesia saat ini sudah melebihi kuota 15 orang per kelas. Dan hingga akhir hari pendaftaran tercatat sekitar 39 orang telah mendaftarkan diri. Oke. Selanjutnya Vincent, dengar suara Bapak Vincent.
Vincent, halo? Halo, Vincent? Vincent? Oke, Sherin. Kalau begitu, Sherin. Minat yang tinggi itu membuat BBS mempertimbangkan membuka 2 kelas khusus untuk bahasa Indonesia, tetapi rencana ini masih menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengajar. Lanjut, dilanjutkan. Dua paragraf, silakan. Saat ini tenaga pengajar kursus merupakan staf KBRI Budapest yang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Hongaria. Oke. Terakhir, Eriko. BWS adalah salah satu fakultas bisnis terbaik di Hongaria. Ia memiliki kelas-kelas internasional dan telah memiliki kerjasama pendidikan dengan universitas di Indonesia, seperti Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Gadjah Mada. Selain BBS, KBRI Budapest juga menerima permintaan tenaga pengajar bahasa Indonesia dari Hatomu Langue School. Oke, terima kasih yang sudah membacakan berita utama kita, ya. Baik, siap-siap ya, bahwa hari ini kita sudah mendengar tentang apa? Berita untuk tentang bahasa Indonesia. Jadi kita perlu bangga bahwa di luar sana ternyata pemerhati bahasa Indonesia sebenarnya luar biasa. Di negara tersebut bahkan menjadi salah satu mata kuliah yang harus diambil, ya, karena ada yang namanya tokoh, ya, Wening, ya, Wening namanya ini, memprediksikan bahwa nanti Indonesia juga akan menjadi negara yang maju dan berkembang dan berpengaruh. Nah ini, oke, kalau begitu siap-siap untuk bisa aktif. Harapan saya aktif ya. Nah, saya akan melanjutkan dengan slide saya. Oke. Saya mau bertanya kepada Fiona. Unmute. Thank you. Terima kasih, matur nuwun. Menurutmu, informasi apa yang didapat dari teks berita tersebut dan apakah itu termasuk berita? Termasuk. Untuk pengetahuan awal atau yang sudah kita dengar, informasi apa yang kamu dapat? Informasi apa? Universitas of Applied Science Hongaria membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih. Oke, terima kasih. Nah, itu termasuk juga informasi yang didapat oleh Fiona, ya, teman kita. Baik, kita berlanjut. Silakan siap-siap unmute-nya yang saya tunjuk ya. Oke. Sekarang kita akan dihadapkan dari berbagai pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya, ada buatlah dari pertanyaan berikut dengan menggunakan 5W1H ya. Nah, ini saya akan bertanya sekarang. Nah, atau yang mau menjawab silahkan nanti kalau membantu teman kita ya. Silahkan Jaden Dowiner ya. Betul? Oh, agak berisik di tempat kamu ya? Halo?
Jaiden. Oke, ya. Saya ganti dulu ya. Kayaknya telinga mengganggu ini. Ya, oke. Siap-siap coba dibuka. Vincent, unmute. Silahkan. Sudah ya. Oke. Nah, apa yang terjadi dari berita itu? Vincent, apa? Apa? Dari berita itu apa? Bahasa Indonesia jadi bahan ajaran di sebuah universitas di Hongaria. Oke, good. Terima kasih. Boleh yang lain sambil tulis-tulis ya. Silahkan. Nah, siap-siap yang lain. Saya minta ke Feliani. Feliani, unmute. Silahkan. Ya, Pak. Oke, siap. Sudah. Siapa yang terlibat pada berita tersebut? Silahkan dijawab. Wening ST Probo. Wening. Terus Pasti. siapa lagi di berita itu yang kamu dapatkan? Apakah hanya Wening? Profesor Thomas Novak. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan kapan. Nah, ini kapan? Saya coba ke teman kita. Ya, berarti semuanya bersedia siap-siap ya. Saya ke Melvin tadi sudah. Shelin lah, Shelin. Nih, Shelin. Kapan ini berita muncul? Gampang kan? Selasa 14 Februari yang lalu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada di mana? Oke, di mana? Saya mau bertanya kepada Ananda Gracelia. Silakan unmute. Unmute Ananda Gracelia, ya silakan. Ya, beri batal. Hongaria. Di mana? Hongaria. Di Hungaria. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan mengapa. Mengapa? Silahkan persiapan. Saya minta Raymond. Mengapa berita ini ada atau mengapa dalam informasi ada berita tersebut? Mengapa? Halo Raymond, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke. Kalau untuk memancing jawaban kamu, mengapa ini bahasa Indonesia kok menjadi bahan ajar mata kuliah di Hungaria tersebut? Karena BBS sendiri mewajibkan mahasiswanya menguasai 2 bahasa asing untuk sarjana dan 3 bahasa asing untuk sarjana 2. Oke, terima kasih. Bagus. Sekarang ke bagaimana? Ya, siap-siap. Silahkan dijawab oleh saya sudah Loisa ya. Loisa. Silakan. Bagaimana? Kalau tadi mengapa, sekarang bagaimana? Loisa, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, coba silakan dijawab pertanyaannya.
Apa kira-kira jawabannya, Nak? Wening ST Frobo resmi membuka. Bagaimana? Kurang sedikit itu kata-katanya. Kurang lengkap. Bagaimana? Teman kita ada yang bisa membantu, silakan. Itu kata-kata sudah ada dipancing oleh si teman kita, Loisa. Yuk, yuk. Aktif, ayo. Silakan, silakan. Martin mungkin menambahkan, Martin. Nah, dengan bagaimana? Ayo, ayo, ayo. Ayo yang lain, boleh chat, chat. Kalau ragu, ayo. Ya, yuk, silakan, silakan, silakan. Tidak usah salah, tidak usah takut salah, ayo. Silahkan, silahkan. Tadi Lawisa sudah memberikan sedikit. Ya, oke, ada yang ngechat. Saya baca dulu. Apa ini? Paragraf kelima. Silakan baca, Shelin. Shelin, silakan. Prof. Ramas Nova, Ketua Jurusan Oriental Studies BBS, mengatakan bahwa pemilihan bahasa Indonesia itu didasari oleh keyakinan BBS bahwa pada masa yang akan datang peran Indonesia akan meningkat di dunia internasional dan di Asia khususnya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Nah, jadi ada juga kaitannya dengan si Louis tadi. Louis juga boleh ya. Oke. Nah, ini berita hari ini sudah terjawab semua 5W1H ya. Kalau dari bahasa Inggrisnya, Engli, bahasa Inggrisnya apa saja itu? Ada what, who, when, where. Terus why, how ya. 5W1H. Nah, ini perlu diingat dan dicatat dalam buku kalian masing-masing. Kalau di buku sudah ada, di garis bawahi, ditandai ya. Apa 5W1H ini kok tersangkut-sangkut di dalam teks berita? Baik, Bapak lanjutkan. Nah, saya tanya ini kira-kira apa ya? Kira-kira berita apa ini? Ada yang bisa menjawab? Unmute. Silahkan. Macet. Berita tentang kemacetan, Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi bilang macet? Yang perempuan tadi? Siapa? Halo? Ya, oke. Ini apakah macet atau mau ngantri apa? Suatu kita coba lihat ya. Oke, ini termasuk. Nah, kita akan ke pengertian berita. Ya, jadi tadi benar yang teman kita katakan ini kemacetan. Yang ini juga bisa dibuat menjadi sebuah berita. Oke. Nah, pengertian berita apa? Ada yang bersedia membacakan? Unmute, silakan. Ayo, aktif. Aduh, masih belum Teks aktif. berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Oke, terima kasih Martin. Nah, jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian. Jadi kalau imajinasi bukan termasuk berita ya. Jadi kejadian yang terjadi. Peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Oke, kalau yang sedang terjadi itu contohnya berita apa ya? Ada yang ngerti? Mungkin untuk awal ini, ayo. Yang sedang terjadi. Contohnya? PPKM, Pak. PPKM ya, yang saat ini sedang terjadi. Oke, terima kasih Jessie ya. Dan disiarkan secara langsung biasanya. Kalau sedang itu kan berarti tidak nunggu-nunggu nanti ya.
detik ini, waktu ini, bahwa kalian sedang mendengarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Pengertian ini sudah tertangkap di pikiran kalian ya. Itu melaporkan kejadian, terus peristiwa, informasi suatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dan berita tersebut itu bisa disampaikan berapa macam, disampaikan melalui beberapa macam. Ada yang ngerti, ada yang bisa menjawab, silahkan unmute langsung dijawab. Di buku sudah ada sebenarnya. Lisan dan tulisan. Oke, ini Selin ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kalau yang ini termasuk apa, teman-teman, anak-anakku? Unmute. Tulisan. Tulisan. Oke, cetak tulisan. Ya, tertulis. Berita yang dituliskan. Nah, untuk selanjutnya. Nggak banyak sih. Tapi bagi gue mungkin. Aduh. Nggak sion. Oke. Ya. Kalau yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Selin yaitu secara lisan. Berarti disampaikan oleh seorang presenter ya. Nah, ini. Jadi sebuah berita disampaikan dengan tertulis dan lisan. Ini mohon diperhatikan dan dicermati. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjut. Unsur berita. Apakah ada yang sudah membaca? Silakan. Unsur berita. Ayo. Boleh chat, boleh langsung unmute. Ayo aktif. Ayo jangan tertidur, ayo. Ya. Kepala ekor tubuh. Kepala ekor tubuh. Dapat ikan ini, ada dapat ekornya, dapat kepalanya, tubuhnya. Nah, kita lihat ya, tadi ini dan menjawab. Coba kita lihat. Apa? Ada apa pada unsur berita yang akan kita pelajari dan akan kita untuk selanjutnya. Apa ini, Martin? Halo, Martin? What? Artinya? Apa? Oke. Apa yang terjadi? Selanjutnya, ada yang menemukan lagi? Silakan. Kalau tidak, ya. How? Bagaimana bisa terjadi? Ini kalian bahasa Inggris udah jago-jago loh ya, jangan ini apa? Di mana? Oke, di mana terjadinya? Oke, bagus. Selanjutnya. Oh, ini Mengapa? Oke. Mengapa bisa terjadi? Selanjutnya. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Oke, good. Selanjutnya. Siapa? Siapa yang terlibat? Pada pembelajaran bahasa Indonesia ini siapa yang terlibat? Bapak. Dan kita semua. Oh, dan peserta didik kelas 8 Manggala dan Sada ya. Nah, ini yang akan menjadi apa? Struktur unsur ya, unsur pada sebuah berita. Nah, ini dipelajari karena saya bagikan, silakan bisa disimpan baik-baik ya untuk PowerPoint saya ya. Bapak lanjut ya, atau ada pertanyaan di sini? Sudah sangat jelas bahwa berita itu
harus mengandung atau unsurnya ada ini. Ketika hanya apa saja, nah, tidak jadi berita. Ya, makanya waktunya jam berapa ini? Nah, kalau Bapak sudah menyampaikan materi, nah, sudah kayak kurang waktunya ya. Oke. Nah, jadi ada 6, 5W1H ini yang harus ada dalam sebuah berita. Kalau hanya apa saja ini juga belum menjadi sebuah berita yang lengkap, ya. Kurang di mana juga nanti pembacanya bingung. Nah, ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh berita. Kita sama-sama analisis. Aktif kembali. Silakan persiapan untuk yang belum buka kamera, tolong buka kamera biar saya tahu di sana sinyalnya bagus, kurang bagus atau sangat bagus ya. Karena kita hari ini harus aktif. Ya, siap-siap. Saya sudah memberikan contoh berita tapi bentuknya gambar. Tapi saya rasa kalian cukup bisa menganalisis berita yang saya ini. Jackie Anderson ini pakai foto siapa? Halo? Oke, yang lain buka kamera ya. Oke, siap-siap. Contoh berita yang saya sajikan ini hanya gambar, tapi saya rasa tahu dengan berita ini. Kalian bisa menangkap ini sebuah berita apa, tapi akhir-akhirnya nanti kita akan satu kata ya. Coba si Nicole Angela, menurut kamu berita apa di gambar Bapak ini? Unmute. Unmute, silakan. Berita apa, ayo? Oke, saya ke yang lain dulu. Ke Diana. Halo, Diana. Halo, Diana. Iya, Pak. Berita apa ini? Berita apa? Saya hanya menunjukkan gambar. Ayo, critical thinking-nya, ayo. Semuanya. Oke, belum nemu ya. Jilia menemukan? Memakai masker saat keluar. Memakai masker saat keluar. Oke, tidak masalah. Terima kasih jawabannya. Elin Erika Angel, bagus. Tadi si Didia. Berita apa? Penggunaan masker. Penggunaan masker juga betul. Oke. Ya. Satu lagi ya. Saya minta cowok. Cowoknya kok sepi sekali di mana ini ya? Oh, dari tadi yang belum ada suaranya ini Jessica Evangeli. Jessica Evangeli. Nah, kemarin katanya nge-lag. Nah, ini sekarang sudah oke kayaknya ya. Unmute. Ya, Pak. Silakan unmute. Berita, tadi ada yang pemakaian masker, keluar pakai masker. Nah, menurut kamu menangkapnya ini berita apa? Memakai masker. Memakai masker maksudnya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, betul juga. Mari kita lihat sama-sama pembelajaran selanjutnya apa yang muncul. Nah, kalau saya tanya apa, kira-kira ada yang menjawab apa? Ayo. Apa? Boleh dipersepsikan kata apa ini sesuai dengan gambar tersebut. Ayo. Ayo. Apa yang mereka lakukan? Oke, boleh. Apa yang mereka lakukan? Ada yang lain? Satu lagi? Yuk. Yang biasanya masih malu-malu, tidak usah malu.
Apa yang Dibaca. sedang mereka pakai? Apa yang sedang mereka pakai ya, bukan pakai ya. Ini siapa tadi? Boleh saya tahu? Lian, Pak. Lian ya. Apa yang mereka pakai ya, Nak ya? Oke. Coba kita lihat. Ya, oke, apa betul? Nah, memakai masker. Apa yang dipakai yaitu berkaitan dengan masker. Ya, jelas ya. Jadi sebuah berita itu harus mengandung apa? Ini membahas tadi tentang unsurnya. Sekarang ke ini. Nah, ayo ada yang bisa menjawab berkaitan dengan kata ini? Nah, ini gampang sekali ini. Ayo, 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 ayo. Oh, yang belum bersuara juga ada anak saya Di mana Levina. keberadaan mereka? Oke, Levina juga. Di mana keberadaan mereka? Betul. Ah, ayo Levina. Naya. Dengan kata di mana? Boleh ditambahkan lagi? Halo? Di mana kejadian tersebut terjadi? Di mana kejadian tersebut terjadi? Boleh saja. Bagus. Ya. Nah, bisa di luar rumah, di lingkungan sekitar kita. Ya, kalau kalian karena saat ini kan memerlukan sekalian berkaitan dengan masker ini, ya di mana? Ya di mana saja ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Oh, si Engli kok joget-joget? Kenapa Engli? Kamu lagi mendengarkan musik? Hah? Ada, Pak. Hah? Mau joget dulu? Oh, kakinya yang betul tuh, kakinya yang betul tuh. Oh, kakinya yang betul. Oke. Ya, kita lanjut. Di mana? Sekarang Engli ini. Engli ini yang jawab ini. Pertanyaannya. Buat pertanyaannya ini. Ayo, ayo, Engli. Ada gambar, ada pertanyaan. Silakan. Kenapa mereka menggunakan masker, Pak? Oke. Untuk apa jawabannya? Engli, halo. Ya, untuk terhindar dari virus. Selanjutnya ya, ini masih sama beritanya. Oke, silakan jawab dengan pertanyaan kapan? Pertanyaannya kapan? Kapan mereka menggunakan masker? Oke, kira-kira jawabannya apa, Raymond? Halo, Raymond. Ayo, dari pertanyaan si Lien tadi, terus jawaban kamu apa? Di luar rumah. Kapan di luar rumah? Ada yang bisa menjawab lagi? Sebenarnya tidak salah juga jawabannya. Tapi yang lebih tepatnya kira-kira apa, teman-teman? Saat mereka mau keluar rumah. Saat mereka mau keluar rumah. Boleh juga, bagus. Ya, di rumah atau di tempat umum, di luar rumah, dimanapun. Ya kan? Karena sebelum pemerintah memberikan undang-undang atau instruksi, kita tidak diwajibkan pakai masker, kita tetap memakai masker ketika kita di luar rumah atau mungkin ketika di dalam rumah dan untuk menghindari virus-virus tersebut. Oke, ada pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan. Yuk, unmute. Siapa yang terlibat? Oke, siapa namanya? Halo, siapa namanya tadi? Nicholas, Pak. Nicholas. Oke, siapa? Saya minta jawaban dari Ray. 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 Halo, Ray. Ini ada pertanyaan siapa yang terlibat. Jawabannya apa, Ray?
Saya ya, Pak. Iya, Renardo kan, Vincent Renardo. Atau ada yang yang lain ya? Ibu-ibu sama anaknya, Pak. Ibu-ibu sama anaknya. Apakah setuju teman-teman? Ayo, setuju ya? Oke. Error. Nah, orang tua dan anaknya atau ibu dan anaknya. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan dibuat pertanyaan. Bagaimana cara mereka menggunakan masker? Oke, bagus. Dua-duanya kompak. Ya, bagaimana cara menggunakan masker? Bagaimana caranya? Ya, pertanyaannya memakai masker yang benar. Oke, ada pertanyaan di sini. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau ada yang tidak jelas silakan bertanya, Pak itu bulat-bulat. Kenapa Pak bulat-bulat gitu mungkin enggak ya? Nah, ini untuk memudahkan aja sih dan ya, sedikit bisa agak menarik dikit enggak hanya kotak-kotak ya. Ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Cukup jelas? Coba di-chat-kan kalau yang jelas. Ayo yang jelas ayo biar ada tangannya gerak ayo. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau yang tidak jelas mohon bertanya ya. Bapak lanjutkan apakah masih ada waktu ini? Sedikit ya. Oke. Selanjutnya. Oh ya. Nah, ada gambar lagi. Silahkan ada yang bisa menebak ini gambar orang renang atau apa Banjir, mungkin? Pak. Banjir, Nikolasin, Pak. banjir. Oke, banjir. Kira-kira banjirnya di kali atau di mana ya? Di komplek. Komplek. Setuju ya. Oke. Kira-kira apa yang saya akan tanyakan dengan gambar tersebut? Bahwa ini adalah sebuah berita tentang banjir. Nah, siap-siap. Dengan gambar tersebut, kita akan belajar menyimpulkan isi berita. Ya, apa itu menyimpulkan isi berita? Di buku juga sudah ada penjelasan, tapi saya mencoba untuk pakai gambar. Ya, nah, tolong dibacakan. Siapa yang membacakan? Silakan langsung unmute. Sebutkan nama. Silakan. Saya Pak Nicholas. Nicholas. Silakan Nicholas. Menyimpulkan isi berita. Simpulan yang kamu buat pada teks berita yaitu berupa ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang dibuat dengan singkat dan efektif menggunakan 6 unsur adik simba. Oke. Ya. Jadi simpulan yang kamu buat pada teks berita berupa ringkasan. Ini tidak terlepas dari adik Simba. Ini kembarannya tadi apa? Adik Simba. Kalau di buku namanya adik Simba. Kalau yang Bapak sampaikan tadi? 5W tambah 1H. 5W tambah 1H. Terima kasih, Selin. Ya. Jadi ini sama ya. Pak, kok di buku ini kan ada adik Simba, kok Bapak jadi 5W 1H? Bapak agak error ya? Enggak ya. Nah, ini intinya sama. Oke? Nah, jadi ketika kita menyimpulkan sebuah berita yang tadinya panjang tentang berita banjir ini, ya, kita bisa menyimpulkan dengan singkat, dengan syarat 5W1H atau adik Simba itu bisa tercakup. Ya, adik Simba itu A-nya apa? Ada yang apa? Oke, D-nya di mana? Mana? K-nya Bukan. kapan? Oke, C-nya Siapa? oke, good. M-nya Mengapa? D-nya Bagaimana? oke. A-nya tadi sudah ya? Sudah ya? Oke. Ya, jadi
ini adalah untuk memudahkan kalian. Kalau menyimpulkan sebuah berita harus tahu atau teringat oleh adik Simba. Apa itu adik Simba? Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam sebuah berita yang nantinya mencakup isinya menjadi lengkap walaupun tulisannya sangat padat atau diringkas. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, ada. Pak. Oke, cukup jelas? Saya lanjut. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Selanjutnya, nah ini kira-kira apa ya? Ada yang bisa menebak? Saya sering pengen tebak-tebakan ini. Sedang konsultasi dengan dokter, Pak. Oh, konsultasi dengan dokter. Yang lain? Lamaran pekerjaan, Pak. Lamaran pekerjaan. Oke, saya tanya tadi pertama Son King tadi. Kalau orang lagi konsultasi sama dokter, dokternya biasanya bagaimana? Son? Halo? Ya, Pak. Kalau salah satu orang lagi konsultasi ke dokter, dokternya bagaimana? Gimana? Nah, oke, ke Selin. Kalau salah satu melamar pekerjaan, yang satu bagaimana? Satunya nanya pekerjaan, terus satunya jawab. Oke. Interview. Oh, berarti ini nanti masuk pada yang namanya apa itu? Apa? Tanggapan. Tanggapan, betul ya. Berarti ketika kita menerima sesuatu, kita bisa menanggapi. Ketika Bapak ngomong seperti ini, saya suruh menanggapi, kalian menanggapi. Nah ini. Ya, dalam sebuah berita juga kita akan ada meringkas, ada juga menanggapinya. Menanggapi berita itu bentuknya apa saja? Ada yang bisa memberikan gambaran? Ada? Silakan. Ayo. Lisan maupun tulisan. Oke, lisan maupun tulisan. Kita lihat fakta sesungguhnya. Waduh, kayaknya ya. Nah, tanggapan ini coba dibaca Fiona biar lebih terkena di ingatan. Silakan. Tanggapan adalah respon terhadap suatu pernyataan baik bersifat lisan maupun tulisan. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, dukungan, ataupun komentar-komentar lainnya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan logis. Oke, terima kasih. Betul tadi ya ada lisan dan tulisan. Menanggapi itu bisa melalui tulisan dan lisan, tetapi dalam sebuah tanggapan ini dapat juga berupa kritik, saran, dukungan, ataupun komentar-komentar lain. Ya, memberikan saran sebuah berita juga boleh, mengkritik juga boleh, saran, dukungan, apalagi saat ini ya rakyat Indonesia ini perlu adanya dukungan biar kita kuat, biar kita semangat ya. Nah, ini perlu ya. Terus suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta atau contoh-contoh alasan yang logis. Jadi tidak menghayal, tidak keluar dari pokok permasalahan, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Nah, ya. Sangat jelas ini? Kalau tidak jelas, Pak. Oke. Selanjutnya. Oh, terima kasih. Ya. Slide hari ini telah selesai, ya.